Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku. Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih dan kuasa-Mu yang telah memelihara kami dari hari ke hari dan saat ke saat. Terima kasih karena Engkau telah menjaga seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Engkau senantiasa memberi kami kedamaian dan menyertai kami dalam segala pekerjaan yang kami lakukan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tetap menopang di dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Berilah kami hikmat agar kami senantiasa hidup takut akan Engkau, serta memuji dan memuliakan Engkau di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami, kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah serta bimbingan daripada Roh Kudus menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, aman dalam hadirat Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika umat manusia mencari rasa aman yang mendalam dan abadi, manusia selalu terjerumus dalam kesalahpahaman bahwa keamanan ditemukan dalam menghindari dalam segala bentuk bahaya atau ancaman. Namun dalam perspektif spiritual, keamanan sejati tidak terletak dalam keadaan bahaya, tetapi dalam kehadiran dan perlindungan Tuhan. Dalam Alkitab ada banyak ayat firman Tuhan yang menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber keamanan yang kokoh bagi orang yang percaya kepadanya. Adapun Tuhan jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal yang ke-18,
ayat yang ke-30. Kata berlindung berasal dari bahasa Ibrani yang berarti mencari perlindungan di dalam, atau bersembunyi di dalam, atau bersembunyi bersama. Kata ini menunjukkan tempat persembunyian yang rahasia, yang sungguh aman dan selamat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hidup bersama dengan Tuhan, bukan di luar Tuhan. Rasul Paulus meyakinkan jemaat Tuhan di Roma tentang perkara ini. Kalau kita membaca dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 berkata, "Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia yang sangat terbatas dan sangat lemah, kita sangat memerlukan tempat perlindungan yang aman dan selamat. Firman Tuhan memberitahu kepada kita dengan jelas bahwa tempat yang aman dan selamat bagi kita adalah berada di dalam perlindungan kuasa nama Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan, "Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat." Raja Salomo seorang raja yang kaya, yang mempunyai tentara yang kuat, namun ia tidak mengakui bahwa ia lebih aman di dalam perlindungan tentaranya yang puluhan ribu orang itu. Tetapi dia mengakui dia hanya merasa aman apabila ia berada di dalam naungan kuasa nama Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal kuasa nama Tuhan yang Maha Kuasa, percaya kepada kuasa namanya, sebab ia tidak meninggalkan orang sungguh yang mengandalkan kuasa namanya. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada saat ini kita sedang mencari perlindungan yang aman dan damai bagi tubuh dan jiwa kita. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi kedamaian dan keamanan yang abadi di dalam hidup ini. Nabi Yeremia berkata kepada barisan bangsa Israel dan berkata, "Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan kekuatannya, karena ia akan selamat." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan pasti tidak akan dikecewakannya, karena Tuhan mempunyai janji yang murni. Ia tidak pernah mengingkar janjinya kepada umatnya. Raja Daud berkata, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ia tidak membiarkan orang yang percaya kepadanya goyah." Artinya, tempat yang sungguh memberi jaminan yang pasti di dalam hidup ini adalah berada di hadirat Tuhan. Orang yang berdiam di dalam hadirat Tuhan akan tinggal di bawah naungan dan perlindungan yang Maha Kuasa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini di bawah kolong langit di atas bumi, dan kita melewati perubahan-perubahan yang sedang terjadi di dalam dunia yang kita diami pada saat ini, kita sangat memerlukan perlindungan yang lebih selamat bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat yang kedua, "Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Dialah Tuhan yang kupercayai." Apakah kita meletakkan pengharapan kita di bawah perlindungan kuasa nama Tuhan
yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Tuhanlah kota benteng keselamatan bagi kita dari kekal sampai kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, yang selalu memberi pengharapan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu tidak pernah luntur kuasanya, selalu memberi kesegaran bagi tubuh jiwa dan roh kami, dan firman-Mu senantiasa menuntun kami pada jalan yang benar. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa untuk persiapan kami, untuk menyambut berkat di dalam perayaan hari Natal pada tahun ini. Tuhan, kami mohon agar Engkau memberi kami perlindungan, kekuatan, kesehatan yang sempurna, agar sampai pada waktunya, Tuhan, kami diperkenankan oleh Tuhan menerima berkat di dalam kebaktian Natal pada tahun ini, agar iman rohani kami senantiasa dikuatkan sebelum kami masuk ke dalam tahun 2025. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau memberkati seluruh umat-Mu di mana sedang mempersiapkan hati dan diri, memuji dan memuliakan Engkau di dalam ibadah Natal pada tahun ini. Berkati seluruh umat-Mu dan berkati hamba-hamba-Mu yang dipersiapkan oleh Tuhan untuk melayani di dalam setiap kebaktian di dalam perayaan Natal pada tahun ini. Biarlah berkat Tuhan dicurahkan di atas persekutuan umat ketebus-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau memperkenankan kami untuk merayakan hari Natal pada tahun ini dengan baik. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sedang melayani di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, baik yang melayani sebagai gembala jemaat, baik yang melayani sebagai penginjil, bahkan juga yang melayani sebagai guru sekolah teologia. Pemimpin-pemimpin di dalam gereja, Tuhan Engkau memberkati. Berilah kami kekuatan, urapan di dalam kuasa Roh Kudus, agar apa yang kami lakukan, Bapa di surga, semuanya mendatangkan berkat bagi setiap umat-Mu, serta mendatangkan kehormatan, kemuliaan bagi nama Tuhan yang Maha Kudus, yang punya pelayanan yang indah dan berkuasa ini. Tuhan, kami berdoa untuk sanak saudara dan jemaat yang sakit, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kami percaya kuasa bilur-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Kami percaya oleh kuasa bilur-Mu, apapun penyakit yang mereka alami pada saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka mendapat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Yang terikat dilepaskan oleh kuasa nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan untuk memimpin dan memberkati kami di dalam semua pekerjaan yang kami lakukan. Dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi, tuntunlah kami ya Tuhan, di bawah gada dan tongkat kekuatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin.